Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Librarian kali ini akan mereview buku yang cukup unik. Buku religi, dia di mana-mana. Buku berjudul Dia di Mana-mana karangan M. Quraisy Shihab ini dicetak dan diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2004. Buku dengan nomor ISBN 979 904829X ini dikemas dalam satu buku yang mengisahkan beberapa soalan yang ada, kontemporer yang terjadi saat ini, kekinian, dan sangat relevan dengan kehidupan kita. Buku ini sangat menarik karena yang dimaksud dengan dia di mana-mana tidak lain tidak bukan adalah Tuhan yang Maha Esa. Buku ini juga menceritakan bagaimana Tuhan ada di setiap kita, baik di setiap ruang, setiap sudut, setiap momentum waktu, dan di setiap tempat yang kita tidak pernah perkirakan sebelumnya. Buku setebal 400 halaman ini kiranya sangat layak untuk dibaca dengan menjelaskan beberapa bab yang isinya semua tentang Tuhan yang Maha Esa, bahwa Tuhan itu ada di setiap unsur, baik di suatu yang sangat besar seperti di alam semesta, di mana disebutkan juga dalam kitab suci umat Islam di dalam Al-Quran mengenai bintang dalam surat Najm, kemudian matahari dalam surat Asy-Syams, bulan juga disebutkan, bumi disebutkan juga di dalam buku ini. Penjelasan mengenai makna cahaya terang dan gelap, juga disebutkan bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa merupakan sumber dari cahaya. Perbedaan siang dan malam, di sana ada Tuhan. Kemudian dijelaskan juga bahwa Tuhan itu ada di gunung, di laut dan sungai, di air, unsur angin, api, hujan, siklus dan keterkaitan alam, dan juga terdapat di dalam manusia. Dalam buku ini disebutkan manusia memiliki 3 alam, dan manusia terdiri dari unsur ruh, dan juga manusia sangat unik karena memiliki jantung, otak, dan akal. Apa perbedaan dari otak dan akal disebutkan juga di dalam buku ini di halaman 132. Manusia memiliki kecerdasan, ingatan, dan unsur DNA yang membedakan satu dengan lainnya. Di dalam buku ini juga disebutkan bahwa manusia merupakan makhluk dua dimensi, juga makhluk sosial, terdiri dari perempuan dan laki-laki yang berpasangan, dan kelahiran anak. Disebutkan juga di dalam buku ini ada Tuhan di dalam unsur asi, kemudian intuisi seperti firasat yang dalam bahasa Arab juga disebutkan sebagai ilham, dalam taraf para nabi disebutkan sebagai wahyu. Kemudian ada juga unsur-unsur seperti mimpi, tidur, mati dijelaskan di sini. Bagaimana manusia bisa bernafas, kemudian lidah berbicara, tangan untuk menulis, membaca kitab, dan semua unsur itu ada di dalam buku ini, dan dijelaskan bahwa semua itu tidak lepas dari unsur dalam kehendak Tuhan. Kemudian pada binatang seperti unta, sapi, anjing, serigala, babi, bahkan ular, keledai, burung, kelelawar, cendrawasih, gagak, lebah, semut, lalat, nyamuk, dan laba-laba juga ada dijelaskan di dalam Al-Quran.
Dan itu merupakan bagian dari keunikan dari buku ini. Dia di mana-mana. Tangan Tuhan di balik setiap fenomena. Dijelaskan juga pada tumbuh-tumbuhan terdapat Dia di mana-mana. Di pohon hijau, pohon zaitun, kurma, pohon anggur, bahkan rumput. Dan bakteri, virus, kuman. Cukup unik buku ini menyebutnya. Satu hal lagi, pohon terlarang yang disebutkan di dalam kisah Adam turun dari surga, ternyata di dalam buku ini juga dibahas bahwa pohon terlarang itu bahkan memiliki makna yang lebih luas, seperti opium, ganja, bahkan rokok merupakan pohon yang terlarang. Sangat unik karena berbagai ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai rokok. Tetapi di dalam buku ini dijelaskan asal muasal ditemukannya rokok di Meksiko pada abad ke-15, kemudian dibawa ke Eropa, lalu tersebar luas sehingga sampai ke Indonesia, tobacco dengan nama tembakau. Sangat unik. Tariklah pelajaran dari sebongkah batu yang sedemikian kokoh, tapi dapat berlubang walau hanya dibasahi air setetes demi setetes. Lewat buku ini, pembaca diajak untuk meninggalkan sejenak hiruk-pikuk dan segala rutinitas kehidupan untuk memerhatikan setiap makhluk dan peristiwa. Jika semua itu, manusia, binatang, dan ciptaan-ciptaan lain di jagat raya ini dipikirkan dan direnungkan secara tulus dan benar, niscaya kita akan sampai pada kesadaran bahwa tangan Tuhan ada di balik setiap fenomena, bahwa Allah hadir di mana-mana, setiap saat dan di semua tempat. Sama The Librarian, salam literasi.